Bahkan dia tidak boleh berpuasa sunnah kecuali izin sama suaminya. Ya, tapi suami di sini haruslah bijak. Mentang-mentang dia suami punya peran penting, maka dia semena-mena menggunakan kekuasaannya dengan semena-mena. Yang dengan begitu kan ya. Tapi meskipun dia suami yang punya hak, tapi dia harus bijak. Istrinya kepingin puasa atau ibadah, ya nggak usah ditolak. Nah, kemudian disebutkan warwiya anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan diriwayatkan dari Nabi, annahu qala la yastaghfiru lil mar'atil muti'ati li zawjiha tayru fil hawa'i wal hitanu fil ma'i wal malaikatu fis sama ma damat fi ridha zawjiha. Dikatakan akan memohonkan ampun, ya, akan dimohonkan ampun seorang wanita yang muti'ah. Yang muti'ah ini berarti yang taat sama suaminya. Dan masalah ketaatan ini sudah kita bahas kan? Ketaatan yang tidak melanggar perintah Allah. Taat yang tidak melanggar perintah Allah. Taat kepada suami yang tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketaatan itu ada batasan tuh ya. Bukan taat pokoknya nurut nurut buta sama suami, enggak, bukan begitu. Ada taat yang tidak boleh dilakukan, yaitu taat yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Nah, wanita istri yang taat kepada suaminya tersebut, maka akan dimohonkan ampunan oleh at-tairu. Tair ini jamak dari ta'ir atau burung-burung fil hawa'i di udara, ya. Wal hitanu, hitan ini jamak dari hut. Hut ini ikan yang besar. Kalau mungkin bahasa kita paus gitu ya. Kemudian hut al hitanu fil ma'i di air atau di lautan. Wal malaikatu fis sama, dan malaikat-malaikat di langit. Kata Nabi Muhammad SAW ya. Madamat selama fi ridho zaujiha, di keriduan suaminya. Suaminya ridho kepada istrinya, maka dimohonkan ampun oleh burung-burung, ikan-ikan, dan malaikat. Nah, ini Masya Allah kan, luar biasa. Sebetulnya seorang istri itu bisa bisa apa namanya mendapatkan pahala yang sangat banyak. Seorang istri itu bisa mendapatkan pahala yang banyak berlimpah. Dengan taat kepada suaminya aja dia sudah berpahala yang luar biasa. Cuman keadaannya berat. Karena yang sudah pernah kita bahas sebelumnya dan ini sesuai dengan riwayat, bahwa perempuan itu naqisatul akli wad din. Karena perempuan itu lebih mengutamakan perasaan, dan perasaan itu lebih mudah digoyang oleh hawa nafsu. Jadi hawa ini mempengaruhi perasaan itu lebih dahsyat daripada mempengaruhi akal, karena dari perasaan dulu baru mencapai ke akal kan. Dan laki lebih mengutamakan logika, perempuan lebih mengutamakan rasa, perasaan. Nah, bahkan jalannya wong lanang itu mempelajari bagaimana sih sifat wanita ini membutuhkan buku yang gak entek-entek judulnya. Betul. Sampai ada yang mengatakan, kenapa sih para orang laki kok susah memahami perempuan? Jawabannya ini jawaban lucu sih sebetulnya. Karena Nabi Adam, Nabi Siti Hawa diciptakan oleh Allah, Nabi Adam lagi tidur. Ya masuk akal ya. Tapi kalau misalkan si perempuan itu mampu menekan dan mengendalikan hawa nafsunya dia, maka dia akan naik derajatnya dia di dunia maupun di yaumil qiyamah, mendapatkan keridhaan dari Allah dan Rasul karena ridhonya suaminya dia. Nah, ini ada satu hikayah. Ini hikayah tapi jangan nanti diprotes ibu-ibu ya. Kana bi Baghdad rajulun mutazawijun bi ibnati ammihi.
Di Baghdad ada seseorang yang menikah dengan putra putri dari pamannya, misanan berarti kan, sepupunya. Wa kana qad ahadaha alla yatazawwaj 'alaiha. Dan janji si suami ini kepada istrinya bahwa dia tidak akan nikah lagi. Ya, janji tidak akan nikah lagi. Kemudian suatu ketika faja'athu fi ba'dil ayyam, suatu hari datang imra'ah perempuan ila dukanihi, ke tokonya si laki ini. Ya, perempuan datang ke tokonya si laki tersebut, wa sa'alathu an yatazawwaja biha, dan meminta untuk si pria ini tadi, suami tadi itu menikahinya. Ya, padahal sebelumnya kan sudah nikah sama anak pamannya atau sepupunya. Jadi pas di toko tahu-tahu datang seorang perempuan kemudian meminta untuk dinikahin. Fa akhbaraha, kemudian dia mengatakan kepada si perempuan ini bi ahdihi ma'a ibnati ammih, dengan perjanjian dia kepada anak pamannya atau istrinya tadi bahwa dia tidak akan menikah lagi. Farudiyat faradiyat minhu fi kulli jum'atin yauman fatazawwajaha. Nah, si perempuan ini mengatakan, sudah, saya ridho kalau cuman seminggu sekali disamperin. Ya, seminggu sekali, hari Jumat aja, setiap Jumat aja saya ridho. Wis, pokoknya Jumat aja saya ridho. Akhirnya ya udah nikah. Sampai wastamara ala dzalika thamaniyata asyhurin, sampai 8 bulan kemudian. Ya, sudah nikah tapi setiap Jumat tok ke sana, ke yang istri keduanya tanpa si istri pertama tahu. Fa angkarat alaiha binta ammih, yang istrinya yang pertama tadi itu agak ini curiga. Ya, bahasa kita ini curiga. Maka wa arsalat jariyatha, kemudian dia mengirim pembantunya, ya, untuk memata-matai, maksudnya itu. Ditandur ila aina dzahab, kemana dia perginya nih? Kemana perginya nih? Si laki ini setiap Jumat ini kemana? Kok setiap Jumat tidak pernah tidur sini ini? Kemudian diikutin fadakhala baitan, ternyata dia masuk ke satu rumah. Akhirnya fasalat anhu jiran, tanya si jariyah ini atau pembantunya ini, nanya tetangga-tetangganya. Ini rumahnya siapa nih? Maka dikatakan, oh ini si fulan tadi itu, yang laki masuk tadi itu sudah nikah sama ini orang di sini. Ya, fatazawwaju. Qad tazawwaja, sudah menikah ini orang. Jadi masuk ke rumah istrinya ini. Nah. Akhirnya disampaikan fa akhbarat jariyah sayyidatuha bidzalik. Maka disampaikanlah berita tersebut kepada istri pertama tadi, Jeragani kan. Kemudian si istri pertama mengatakan apa? Fagolat la tukhbiri ahad. Jangan kamu bilang sama siapapun. Sudah, cukup, diam. Terus berlangsung seperti biasa. Tidak ada apa-apa. Sampai suatu ketika falamma mata rajul, kemudian meninggallah si laki ini. Ya, ketika meninggal si laki ini, maka arsalat bintu ammi jariyatuha bi 500 dinar. Maka dia menyuruh pembantunya untuk membawa uang 500 dinar. 500 dinar ini 1 dinar 4 juta. Sekitar 4 juta, berarti 500 berapa? 2 M-an. 2 M. Bukan 2 ember loh ini ya. 2 M, 2 miliar. Wa qalat idhabi ila zaujatihi. Pergilah kamu ke istri dari suamiku dan katakan adamallahu ajrak fi fulan. Ya, ucapan bela sungkawa, kan sunnah kita mengatakan adamallahu ajrak atau adamallahu ujurakum fa innahu mata, karena suamimu telah meninggal, dan wa taraka thamaniyata alfa dinar, dan telah meninggalkan 8.000 dinar. Ya, 8.000 dinar. Perang M. 1 dinar itu 4 M.
1000 dinar ya, 4M. 4M kali 8 berapa? Ngangel hitungnya guys. Puluhan ya, puluhan M. Dan sab'a li ibnihi, karena dia punya anak satu, maka dikasihlah, ini kan asobah jatuhnya, 7.000 untuk untuk anaknya, dan wa alfa baini wa bainik, dan 1000 dinar untukku dan untukmu. Subhanallah ya. Istri pertamanya nih, karena itu haknya kan, haknya si istri mendapatkan berapa itu? 1/8 ya, 1/8, dan dibagi dengan jumlah istri itu berapa, dan dikasihkan haknya. Padahal kayak seorang enggak tahu gitu. Kemudian falamma akhbaratha bidzalika dufi'at laha waraqah wa qalat idfa'iha ila binti ammih fa idza fiha bara'ah lahu minas sadaq walam ta'khud minha syai'an. Nah, ternyata si istri yang kedua tadi Masya Allah juga minas salihat. Dia mengatakan kembalikan kepada istri pertama tadi, kembalikan, karena aku sudah membebaskan dari nafkah dan juga membebaskan dari waris, saya tidak mau terima, tidak apa-apa, kembalikan aja, saya ridho. Jadi saya tidak mau mengambil apapun. Pelajarannya apa di sini? Pelajarannya apa yang bisa kita ambil di sini? Pelajarannya apa? Anda bisa jawab enggak? Wedi jawab modelnya. Sing lanang wedi, sing wedok mikir jan. Pelajarannya apa di sini? Bagaimana seorang istri ketika tahu suaminya menikah lagi malah mendiamkan, dalam arti mendiamkan ini tidak mempermasalahkan, dan malah ketika si suaminya meninggal dia kasih haknya si istri berdua itu kepada istri yang kedua. Kenapa demikian? Apakah dia tidak marah? Pasti marah. Apakah dia tidak cemburu? Pasti cemburu. Apakah dia tidak kecewa? Pasti kecewa. Mustahil kalau dikatakan perempuan tidak kecewa kalau suaminya menikah lagi, mustahil. Mustahil, karena ya tadi perempuan naqisatul aqli waddin, mustahil. Cuman karena keimanannya yang sangat kuat, dia lebih memilih untuk taat kepada suaminya daripada membuat masalah kepada suaminya, supaya dia mendapatkan ridho dari suaminya. Nah, ya kan? Ini luar biasa ini. Luar biasa si perempuan seperti ini, luar biasa langka, apalagi zaman sekarang. Langka ini. Jangan harap dapat kayak gini. Kemudian pelajaran lagi yang kedua hikmahnya adalah jariyah tadi, yang disuruh tadi. Dia menyuruh orang untuk menyelidiki suaminya kemana-kemana, dan dia dapat berita dari sang pesuruh tadi itu, dan dia menyatakan mesti mau. Jangan kabari siapapun. Tidak mengorek lebih dalam untuk memanasi hatinya, dan si pesuruh tadi yang diamanatin juga tidak merevokasi. Kadang-kadang ada orang itu yang suka begitu, memprovokasi dan sampai akhir terjadilah permasalahan di rumah tangga orang lain. Kita ingat mungkin berapa tahun yang lalu, kita tidak sebut namanya ya, berapa tahun yang lalu kan ada kejadian seorang ulama kaliber nasional yang Masya Allah sering masuk TV, ya berapa tahun yang lalu itu, dia kemudian menikah lagi dengan izin istri pertama, dan istri pertama tidak ada masalah sebetulnya waktu dia nikah lagi itu, meridhokan. Cuman santri-santrinya ini yang kurang ajar, memprovokasi. Biasa kan begitu tuh, memprovokasi dengan bahasa kita bunyainya gitu ya. Waduh bunyai, istri keduanya ternyata begini begitu. Status masa, kalau sekarang nih ya, bahasa sekarang nih, pasang statusnya istri yang kedua madunya sampean, masang statusnya begini begitu. Pokoknya disampaikan semua informasi tanpa ada penutupan apapun, tanpa menjaga keharmonisan rumah tangga gurunya, disampaikan, akhirnya terjadi masalah. Akhirnya cerai. Walaupun kemudian akhirnya nikah lagi, rujuk. Ini pelajaran nih. Bagaimana kita nih, kadang-kadang kita ikut campur dengan urusan rumah tangga orang lain dengan maksud dan tujuan karena saya cinta sama beliau, maka saya harus sampaikan. Lah ini kan bukan urusannya kan. Akhirnya terjadi masalah. Karena provokasi dari orang.
Loh tapi saya suka ditanya. Loh kan bisa diem. Orang ditanya itu tidak wajib menjawab kok. Ya kan? Orang ditanya itu tidak wajib menjawab. Gimana kabarnya itu? Statusnya apa? Lagi ngapain? Begini. Kan ini manas-manasin namanya kalau kita jawab. Dan itu bentuk pengkhianatan sih sebetulnya, hingga menjadikan rumah tangga seseorang itu hancur karena omongan orang lain. Walaupun kadang maksudnya begitu, tapi kadang-kadang ya, kalau dari perempuan sama-sama perempuannya, dia merasa sakit hati ketika ada teman perempuannya dia di madu, dan dia berusaha untuk menyampaikan kepada si temannya tersebut bahwa suaminya itu memadu kamu atau menikah lagi suamimu ini gini supaya apa? Supaya terjadi masalah kan. Tapi dia beranggapan bahwa ini toleransi saya, ini solidaritas saya sebagai sesama perempuan, padahal menghancurkan. Harusnya dia adalah mendinginkan. Ya sudah, yang penting suami sampean adil, pokok sampean haknya terpenuhi. Wis masih tujuannya ya siapa maneh, diapakno apa diracun nah. Ya enggak kan? Ya wis doakno oleh hidayah, iso adil, sing bojo sing kono moga-moga juga dapat hidayah dan tidak macam-macam, tidak merebut haknya kamu. Kan begitu harusnya kan? Harusnya lo ya. Cuman enggak bisa gitu tuh, sampean itu jangan mau kalah. Jangan mau kalah, sampean itu si pertama loh. Lek perlu santetan. Ya opo iki. Hah? Jangan mau anu. Akhirnya begitu pulang si suaminya diributi karena panas kan, diributi lah. Gegeran. Yang sana digitukan juga. Begitu pulang sana gegeran, sini gegeran, kanan kiri gegeran. Suwe-suwe apa kendat suami. Wong nikah kepengin nyari ketenangan malah olehnya keributan. Ya. Ini kita bahas. Ya sekali lagi mohon maaf para ibu-ibu ya, di demo ini kita bahas kitab ini. Kita bahas kitab. Ya, jadi, loh tapi saya tidak mau suami saya menikah lagi, itu enggak apa-apa, hak kita, haknya istri maksudnya. Haknya istri untuk tidak mau, tidak menginginkan suaminya menikah lagi, itu haknya. Walaupun tidak bisa ngelarang sih sebetulnya dalam hukum syariat. Dalam hukum syariat tidak bisa ngelarang, asal suaminya adil loh ya. Dan adil ini pun ada caranya, ada aturannya, adil yang seperti apa. Ya. Jadi hati-hati pada zaman sekarang ini juga banyak provokasi-provokasi di media-media sosial tentang masalah itu. Akhirnya menjadi masalah. Jadi provokasinya itu bisa dari media sosial, bisa dari orang dekat dia yang memberi informasi. Tidak seperti Jariyah tadi, sudah la tukhbiri ahad. Wes, ojo ngomong kepada siapapun, diam. Dan si istri tadi ndak pakai ngorek-ngorek keterangan gimana, rumahnya seberapa, makannya apa, make upnya apa, skincare apa mana, gelangnya sak piro, apalagi, ayu apa enggak di foto nih. Oh lebih ayu dia daripada sampean ternyata, waduh tambah murup lan, bojone mulai gak dikai kopi dikai puding. Bengi-bengi ini sunat mana? Bukannya mendinginkan, tapi malah memanasi ngompori. Harusnya begini, udah diam, selesai, tenang sudah. Yang penting haknya. Dan si istri yang kedua tadi punya apa namanya, punya haknya dia dibebaskan. Padahal dia punya hak kan untuk taksim kan. Untuk taksim itu atau kisim itu punya hak. Untuk pembagian waktu itu punya hak juga. Tapi dibebaskan sama dia, enggak apa-apa. Seminggu sekali aja enggak apa-apa. Seminggu sekali enggak apa-apa. Itu Masya Allah orang-orang dulu itu mengejarnya bukan mengejar dunia, tapi memang mengejar akhirat. Kalau ada jawaban, nah itu karena suaminya mungkin Masya Allah bla bla bla. Lah ini kan alasan aja kadang-kadang itu kan. Ya karena suami kan yang seperti apa, kalau suaminya itu Masya Allah perhatian, suami selalu ngasih belanja itu sehari 10 juta, ya enggak apa-apa. Nah kok ini ya, kadang-kadang jawabannya seperti itu.
Saya bisa baik kalau suami saya baik. Saya bisa perhatian kalau suami saya perhatian. Saya bisa sayang kalau suami saya sayang. Kalau enggak, ya enggak dong. Masa saya mau nyayangi orang yang tidak sayang sama saya, ngapain? Loh, kan ini statusnya sudah istri. Ya, ini brainwash akhir zaman, ini macam-macam sekarang ini. Jadi brainwash akhir zaman ini sama macamnya, akhirnya orang itu. Dan zaman sekarang juga gampang orang perempuan minta cerai, dikit-dikit cerai. Tidak ada sebab. Kadang-kadang sebabnya cuma masalah kurang perhatian lah. Padahal ada hadis, ya, ada hadis yang menceritakan bagaimana nanti di yaumil qiyamah orang perempuan yang suka minta cerai tersebut. Ya nanti ada pembahasan itu nanti. Tanpa udzur, tanpa sebab. Ya bukan berarti cerai itu minta cerai berarti semua tidak boleh, enggak. Kalau tanpa sebab mungkin, atau sebab-sebab yang sebetulnya tidak menyangkut hukum syar'i. Nah kalau sebab misalkan tidak memenuhi hak dan kewajibannya, lah haknya istri tidak dipenuhi, kewajiban suami tidak memenuhi haknya istri, maka bisa untuk meminta talak. Tapi kalau sudah haknya dipenuhi, kewajibannya dipenuhi, cuman gara-gara mungkin suka telat pulang gitu mungkin ya, atau mungkin apa? Mungkin merasa kurang diperhatikan, atau mungkin suaminya gak koyok aktor-aktor Korea ngoten. Yang seperti ini tidak boleh kan? Bukan tidak boleh, maksudnya akan berakibat buruk bagi wanita. Ya, akan berakibat buruk bagi si wanita tersebut nantinya. Kemudian wa ayyuma imra'ah asad zaujaha fa 'alaiha la'natullah wa malaikah wan nas ajmain. Dan seorang perempuan yang dia mengingkari suaminya, dalam arti enggak taat sama suaminya, maka dilaknat oleh Allah dan malaikat dan seluruh manusia. Ya, tapi sekali lagi kembali lagi kan, ketaatan yang seperti apa itu ada aturannya. Bukan ketaatan buta. Kemudian wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, berkata Imam Ali bin Abi Thalib, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law anna imra'ata ja'alat ihda yadayha syawwa'a wal ukhra tabikhan wa wada'atha li zawjiha walam yardo anha kanat yaumal qiyamah ma'al yahudi wan nasara. Imam Ali mengatakan, aku mendengar Kanjeng Nabi bersabda, andai kata seorang wanita membawa di kedua tangan yang satu daging bakar syawwa masywi ya, dan yang satunya adalah tabihan ini daging yang sudah matang, mungkin dikuah atau direbus atau apa gitu, atau daging yang dimasak, untuk suaminya, walam yardo anha, dan suami tidak ridho sama orang perempuan ini karena mungkin menyakiti hatinya atau gimana, kanat yaumul qiyamah, maka nanti di hari kiamah ma'al yahud wan nasara, bersama orang Yahudi dan Nasara, walaupun dalam keadaan muslim, tetap muslim, tapi dikumpulkan bersama orang-orang Yahudi dan Nasara nanti di hari kiamah. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, ayyuma imra'atin da'aha zawjuha ila firashihi fasawwaqat bihi hatta yanama fahiya mal'unah. Seorang perempuan yang dia dipanggil oleh suaminya untuk ke kasur, ya maksudnya berhubungan suami istri selain haid atau nifas, maka fasawwa ditunda-tunda, sinetron gurung mari, drakornya belum tamat, ngenteni iklan mungkin gitu ya. Maka sampai tertidur ini suami, fahiya mal'unah, maka si wanita tersebut terlaknat. Mal'unah itu terlaknat, dilaknat oleh Allah. Ya. Wa ayyuma imra'atin kalahat ini abasat atau bermuka masam, cemberut, judes, jumbet,
fi wajhi zaujiha, di hadapan suaminya, fahiya fi sukhtillahi ila an tudahikahu watastardiyahu. Perempuan istri yang dia bermuka gak enak gitu, muka masam di wajahnya di hadapan suaminya, maka Allah akan murka kepadanya sampai dia membuat suaminya tersenyum dan meridhoinya. Tapi kadang-kadang ada perempuan itu yang cemberutnya manja, lah itu kadang-kadang suami seneng, nggih. Nggih napa mboten? Kutuk mentutut ngamuk yang gak jelas. Sampai napa sih? Wis pokoknya gak seneng aku, anu. Napa? Iku malah ndelok sinetron suamine selingkuh, sampean paling ngono pisan. Ya apa iki? Jadi bingung kadang-kadang kepengaruh dengan omongan, dengan ini kadang-kadang murah-murah mukanya berubah. Ada lagi seorang istri misalkan ya, ada cerita istrinya tuh ngamuk-ngamuk gak jelas, tutut ngamuk. Ternyata apa? Keluwen. Loh, keluwen iya. Istri saya kalau setiap lapar itu ternyata ngamuk-ngamukan. Waduh, lek poso ya apa gitu sampean? Lek poso sampean ngungsi mawon sampai mulai buka. Lek poso lak luwih to. Mulai pagi sampai sore kelaparan ngedudut terus lan. Jadi gara-gara keluwen subhanallah. Tapi kadang perempuan itu ditawari sampai nanti mangan apa sembarang. Kok dek pecel? Lho kok pecel sih? Nggih ta? Nggih nang mboten? Sing semangat to lho. Lho kok pecel sih? Ya wis rawon. Lho kok rawon? Lho jadi sembarang. Ya pokoknya sembarang. Dayon napa? Ya sembarang. Rawon. Lho kok rawon? Wis poso dik wis. Kon poso ae wis gregeten ya. Insyaallah. Wallahu alam. Ini di medsos banyak hujatan-hujatan, provokasi-provokasi dan buzzer. Mana yang pertanyaannya? Lagi HP palsu lah apa segala macam. Waduh, rata-rata Habib jarang yang naik haji, rata-rata Habib jarang ada yang umroh atau naik haji. Habib naik hajinya ke Yaman. Allah. Gara-garanya katanya setiap Habib itu ndak ada julukan haji di belakangnya, katanya ngoten. Orang-orang suka ngomong di Yaman itu ada Ka'bah warna putih. Jadi Habib itu kalau haji ke Yaman di Ka'bah putih itu tawafnya. Kulo niku 7 tahun di Yaman ndak pernah ketemu Ka'bah putih. Ini lucu-lucu nih. Mana yang pertanyaannya? Tadi ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat tahajud digabung sama hajat boleh? Boleh tak? Terus niatnya gimana? Boleh. Tahajud dengan hajat. Hajat ini termasuk salah satu dari 14 macam sholat sunnah yang bisa digabung niatnya. Ya, bisa digabung niatnya. Salah satunya sholat hajat itu. Nah, tahajud itu sebetulnya tahajud itu nama waktu. Dan kita sholat di situ karena waktu tersebut, ya karena waktu tersebut. Nah, kemudian kita sholat apa namanya hajat pada waktu tahajud itu sudah include otomatis dia tahajud. Hajat yang tahajud atau tahiyat masjid bisa digabung, sunnah wudu bisa digabung, kemudian sholat hajat, sholat istikharah bisa digabung,
sholat tobat bisa digabung. Ada 14 pokoknya yang bisa digabung dengan sholat yang lain. Misalkan kita godok nih, godok sholat fardu dan sekalian kita gabung dengan sholat hajat atau dengan sholat apa? Yang salah satu dari 14 ini atau beberapa bisa. Nah niatnya gimana? Niatnya fardunya dulu, misalkan subuh ya, usolli fardhu subhi wa tahiyatul masjid wa syukril wudu atau wa sunatal wudu pemane? Wa sunatal hajah bisa rakaat ini. Bisa itu. Berdoakan anak semoga bisa mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi Nabi ini suatu kemuliaan memang bagi kita. Suatu kemuliaan yang luar biasa bagi kita. Kemudian mimpi Nabi, bagaimana caranya supaya kita bisa mimpi Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ada satu ulama mengatakan, satu orang arif ya, minas shalihin, orang tua mengatakan sofaul qalb katanya, bersihkan hati. Kalau kamu bersih hati maka mudah untuk mimpi Nabi, karena Nabi tidak akan mampir ke hati yang kotor. Kalau hati kita masih ada hasud sama orang, masih ada iri dengki sama orang, masih suka mencaci maki orang, baik live maupun medsos gitu ya, termasuk itu tidak akan pernah Nabi hadir di tengah kita. Tidak pernah. Kenapa? Hatinya kotor kan. Tidak layak kita ini didatangi sama Nabi yang suci. Nabi itu manusia yang suci. Tidak layak untuk masuk ke hati yang kotor. Nah, jadi sofaul qalb, bersihkan hati dengan manajemen hati, yaitu ilmu tasawuf, dengan tanpa meninggalkan kewajiban dengan ilmu fikihnya. Kalau wanita udah ditalak terus suami minta rujuk, dosa enggak istri kalau nolak rujuk? Nah gini loh, ketika masa iddah ditalak 1 atau talak 2, ada masa iddah kan? Ya, masa iddah ini si suami berhak untuk merujuk, bukan minta rujuk. Suami merujuk walaupun istri tidak mau, tetap sah rujuknya. Istri nolak, enggak, saya enggak mau dirujuk, saya sudah kecewa dengan kamu. Kan begitu ya, di kayak drama-drama itu. Kecewa apa? Kamu sudah mengecewakan wanita, kalau sudah dikecewakan tidak akan pernah bla bla bla. Pokoknya begitu-begitu kata-kata yang seperti itu. Tapi ketika dia dirujuk sama suaminya menolak seperti itu, tidak bisa. Tetap balik nikahnya. Balik nikahnya. Misalkan talak 1 nih ya. Kemudian sebelum masa iddah selesai dirujuk, balik nikahnya, otomatis sisa 2 talak lagi. Kalau kemudian suatu ketika ucap talak lagi 1, maka jatuhnya 2 talak sudah. Terus dirujuk lagi, balik sudah, tinggal 1. Gegeran lagi mungkin gimana, terucaplah kata talak sama dari suaminya, talak 3, enggak bisa rujuk sudah ini. Enggak bisa rujuk ini, selesai dah. Nanti kalau misalkan kepingin balik lagi, maka ada muhalil. Si istri tadi setelah selesai masa iddah dinikah orang lain, kemudian dukhul sama si orang lain tersebut, hubungan suami istri yang pasti setelah suami istri ya. Kemudian dicerai, kemudian iddah, kemudian baru bisa dinikah lagi, nikah ulang bukan rujuk, nikah lagi kepada mantan suami yang awal. Gitu. Jadi bukan apa? Minta rujuk suami, bukan minta. Kata-kata yang salah. Suami merujuk, karena suami punya hak untuk merujuk. Istri bisa minta rujuk, malah sunnah itu istri minta rujuk. Sunnah. Istri minta rujuk itu sunnah. Buzzer lagi. Mana sih enggak buzzer gitu. Ada pertanyaan? Biasanya di ibu-ibu banyak pertanyaan. Tapi masalah ini kok mulai sepi pertanyaannya.
Nggak ada. Nggak ada. Jadi intinya sebagai seorang wanita, seorang perempuan itu sebetulnya bukanlah, kalau kita membahas ini tadi itu, kalau orang ngajinya baru sekarang, bukan dari awal ini kitab, dia akan menganggap bahwa waduh ternyata di dalam Islam itu perempuan selalu tertekan ya. Padahal kita lihat ketika kita awal belajar ini, bab haknya istri yang wajib bagi suami, lebih tertekan suami. Ya kan? Lebih tertekan suami loh. Istri cukup taat pahala. Suami harus kasih nafkah, harus membimbing syariatnya, harus mendidiknya, harus menjaga dari kemaksiatan yang dilakukan istri. Wis segala macam wis. Maka tuh sing sering cepat mati lah wong lanang. Kakek tanggung jawab soalnya. Gimana sikap istri dalam menghadapi masa iddah? Apakah tidak diperbolehkan keluar rumah atau gimana menurut syariat? Kalau iddah itu memang tidak diperbolehkan keluar kecuali hajat yang memang tidak boleh tidak bisa dilakukan di rumah. Ya mau tidak mau seperti dia kerja dan tidak ada yang nanggung. Tapi padahal kalau iddah itu iddah cerai, maka si istri ini tetap wajib dinafkahi oleh suami sampai selesai iddah, termasuk tempat tinggal. Termasuk tempat tinggal itu. Jadi kalau misalkan diceraikan di rumahnya misalkan ya, maka si suami setelah menceraikan itu suami harus keluar dari rumah itu. Istri biar di situ sampai selesai masa iddah kalau itu rumahnya suami, sampai selesai masa iddah dan dinafkahin terus sampai selesai iddah. Tapi kalau cerai mati misalkan, cerai mati itu tinggal meninggal, janda mati ya, janda meninggal, nah, itu kan tidak ada yang nafkahi biasanya. Dan mau tidak mau si perempuan ini akhirnya nyari nafkah sendiri di luar yang halal. Boleh enggak? Boleh, asal tidak menimbulkan fitnah dengan dandan dan sebagainya sampai masa iddahnya selesai. Jadi boleh keluar dengan beberapa persyaratan, dengan beberapa uzur. Istriku pegang uang arisan orang, boleh enggak aku pinjam buat kulak? Karena aku malas. Sebenarnya arisan itu kan akadnya akad wadiah. Apa hikmah masa iddah? Hikmah masa iddah ini untuk membersihkan rahim supaya tidak tercampur nasab nanti. Nah, supaya tidak tercampur nasabnya, maka membersihkan rahim perempuan tersebut dan betul-betul bersih dari mantan suaminya nanti. Arisan itu sebetulnya kan wadiah, titipan, aslinya kan titipan itu anunya itu. Ada juga yang arisan itu menghutangkan. Ya, kalau ada orang saya penerima arisan tapi boleh tidak saya pakai dulu, lah berarti kan ada amanat. Enggak mau digolong ayu. Dan arisan itu kalau kita bayar 1 juta misalkan per bulan selama 1 tahun, dapatnya 12 juta, nggak lebih nggak kurang. Lah terus adminnya, bagaimana adminnya ini yang megang ini? Dia kita kasih ujroh, terserah kesepakatan ujrohnya gimana. Misalkan 100.000 atau 10.000 atau berapa ribu atau berapalah, terserah itu kesepakatan di situ nanti. Apakah ini jamaah perempuan? Apakah perkataan pulango kamu ke rumah ortumu itu sudah masuk talak? Itu kinayah sih sebetulnya. Saya antarkan kamu ke rumah orang tuamu itu kinayah. Kinayah, jadi cerai itu ada 2 macam. Ada sharih, jelas, terang bahasanya. Ada kinayah, sindiran. Kamu saya antarkan pulang ke rumah orang tuamu, ini kan masih sindiran. Maksudnya apa pulang ke rumah orang tua ini? Ya, kalau akon tak balekno nang wong tuamu, ini maksudnya ke sharih ini. Ini kejelas nih, balekno. Kembalikan. Tapi kalau antarkan pulang atau kamu pulang aja ke rumah orang tuamu itu belum masuk ke talak sharih, maksudnya ke kinayah masih. Jadi kalau diniati talak jatuh itu, kalau enggak. Yahudi Yaman. Baru tahu sekarang kita dianggap Yahudi. Zaman sekarang banyak santri yang hadir majelis tapi jarang yang bawa kitab. Bahkan buku catatan pun tidak
Mereka hadir tidak mendekat kepada guru, malah duduk jauh dan ngobrol dengan teman sebelahnya. Bagaimana kelakuan yang seperti ini? Apa juga mendapatkan barokah majelis? Ya enggak dong. Bahkan ketika ada majelis nih ya, ada Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, ketika satu majelis ada yang pakai tasbihan. Tanya inti ngapain? Anak tasbihan. Dan inti ngapain di sini? Anak taklim. Terus ya tasbihan plus taklim. Kata beliau apa? Tidak mungkin dua pekerjaan dalam satu akal. Hatimu tidak mungkin melakukan dohirnya dua pekerjaan dengan hati satu, nggak mungkin, nggak bisa. Pilih salah satu. Dan itu tidak termasuk adab itu kalau misalkan kita tasbihan ketika taklim atau majelis, itu tidak adab. Termasuk ini tidak bawa buku atau apa, ya sebetulnya barokahnya jadi kurang nanti. Karena ilmu itu kadang-kadang ya ilmu itu cepat hilang kalau kita tidak fokus, cepat lupa. Apalagi sekarang gampang yang mengandalkan ini medsos, gampang kok di mana kan ada siaran ulangnya. Tapi kadang-kadang seperti itu nanti akhirnya lupa. Karena ngenteng no kan. Kalau zaman dulu orang-orang itu pasti ada saku, orang santri zaman dulu sih ya. Kita di Hadramut juga tuh pasti. Sampai ketika kita di mana itu anak pernah ngomongin sama orang, antum muridnya Habib Umar. Kenapa kau tahu tuh? Ya soalnya ada buku tulis sama pulpen di sakunya antum. Semua gitu dulu. Enggak apa-apa buku catat. Sampai elek buku nih. Pirang tahun. Sekarang enggak. Tapi insya Allah berkah, insya Allah ya. Yahudi Yaman. Gimana cara mendidik walad di zaman yang amat banyak pengaruh pergaulan yang sekarang baik menurut syariat, yang kurang baik menurut syariat. Memang sih ya zaman sekarang ini zaman yang luar biasa dan perjuangan orang tua pada zaman sekarang ini lebih berat daripada zaman dahulu. Karena zaman dulu mungkin informasi kan cuma di TV aja sama radio. Sekarang ibarat kata dunia dalam genggaman tangan, Dan anak-anak zaman sekarang kalau kita lihat, wes cilik-cilik sudah bisa ndelok HP. Kecil belum TK itu sudah bisa buka HP loh. Wes paham medsos ini sudah ngerti caranya. Ya kecil. Kadang-kadang orang tuanya juga sing salah orang tuanya. Anaknya ruwet, cekak rame dikai HP. Kan? Nak, kata ibunya, ini HP, tulisan HP. Mak atau nonton drakor. Begitu kadang-kadang kan ada seperti itu kan. Akhirnya si anak ini terdidiklah dengan medsos. Dengan medsos ini kan macam-macam isinya. Isinya mendidik yang baik, mendidik yang buruk juga ada. Random banget ini medsos ini kan. Ya akhirnya anak akan tumbuh ketika ini tumbuh dengan didikan medsos, dengan didikan internet, dunia maya, yang akhirnya menjadikan generasi yang tidak sehat. Bahkan kalau kita lihat ya generasi sekarang termasuk generasi cengeng loh. Coba generasi tahun 90-an. Ya, SMP 90 atau SMA 90, ya apa? Generasi kuat. Generasinya kuat, tapi itu cengeng. Kalau sekarang cengeng. Generasi cengeng sekarang. Bahkan banyak kasus kan bunuh diri gara-gara pasti cilik gara-gara putus cinta bunuh diri. Seumur piro SD, ono sing bunuh diri. La ilaha illallah. Hah? Gak karu-karuan kabeh zaman sekarang zaman cengeng semua. Apalagi dunia pendidikan. Disentak gurune lapor polisi wis. Lapor. Terus gurunya akhirnya malas, sakar kon rame, gak rame, ngerungokno terserah. Jadi bukan lagi pendidikan. Cukup pengajaran aja mau paham mau enggak sakar. Kalau dulu kan enggak, dulu pendidikan juga, pendidikan akhlak juga, pendidikan tarbiyah perilaku, adab dan sebagainya juga kan. Dulu kan begitu. Kita lapor sama orang tua, Bu, saya dijewer sama guru. Tambah dijewer tambah. Nah, gara-gara kau nakal. Kalau saya gini, Bu, Pak, saya dibentak sama guru. Ayo lapor polisi. Generasinya kan generasi apa nih sekarang ini ya?
Generasi apa? Hah? Gen Z. Gen Z itu singkatan kan? Apa? Zombie. Kayak zombie. Tidak punya otak. Tidak punya kreasi sendiri. Bingung dengan medsos dan berusaha niru dengan apa yang ada di medsos dan mengidolakan orang-orang yang di medsos makan banyak lah, sing apa ngeprank ini ngeprank itu tanpa ada ilmu sama sekali di situ. Tanpa ada ilmu sama sekali. Akhirnya nanti pendidikannya jadi gak karuan. Nah ini pengaruh. Ya gimana caranya supaya kita punya anak ini, masya Allah, ya kita punya peran di situ sebagai orang tua untuk betul-betul memahami anak ini ngapain. Ketika anak juga memegang HP, kita harus tahu HP-nya diapain sama dia, buka apa aja. Susah memang, tapi ya mau tidak mau. Jangan sampai kita punya anak tapi tidak punya anak. Kita punya anak tapi seolah kita tidak punya anak. Karena sudah bukan anak kita lagi, tapi anak dunia maya. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah binallah fakina fid din wa hadikum salihah wa nasafuna salihan wa alhamdulillah. Hadratin Nabi al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bihaqqil Fatihah wa salil Fatihah barakatil Fatihah. Taqabbal minnaka sama'ana wa tub 'alaina kitaban Allah musta'an bina fa nadhum bil wal afiyatu wal muradatika arhamar rahimin arhamna sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.